setelah kita mencoba untuk menggunakan algoritma prim untuk menentukan pohon rentang minimal, tentu kita bersisakan untuk memeriksa apakah algoritma ini betul-betul mendapatkan atau menghasilkan pohon rentang minimal. Berikut ini diberikan teorema yang menjamin hal tersebut. Teorema 2.11, algoritma prim menghasilkan sebuah pohon rentang minimal di sebuah graf pohon terhubung dengan n titik. Kita akan mencoba untuk melihat buktinya atau membuktikan teorema ini. Buktinya, pertama, jika kita melihat suatu kondisi bahwa pohon ini, pohon rentang minimal, tentu di suatu graf terhubung pasti ada pohon. Pertama kita lihat graf terhubung pasti memiliki pohon rentang, dan tentunya terdapat pohon rentang minimal. Dari konsep ini atau dari apa yang kita punya ini, kita akan memeriksa apakah algoritma prim ini juga menghasilkan pohon rentang minimal. Kita akan menggunakan induksi, yaitu kita akan ditunjukkan bahwa untuk setiap K sama dengan 1, 2 sampai dengan N, berlaku bahwa TK merupakan subset dari suatu pohon rentang minimal di graf. Baik, di sini kita mulai dengan langkah dasar. Jadi kita membuktikan secara induktif ini dengan induksi. Induksinya di sini pada K-nya. Berarti kita mulai langkah dasar. Yaitu T1. Dalam hal ini untuk K sama dengan 1. T1 jelas bahwa T1 adalah subset dari semua pohon rentang di graf. Tentu dia subset dari pohon rentang minimal. Kemudian yang kedua, langkah induksi. Misalkan TK adalah subset dari suatu pohon rentang minimal, katakan T aksen. Jadi kita namakan pohon rentang minimal yang memuat TK itu adalah T aksen. Ada dua kemungkinan untuk EK. EK itu sisi yang diambil setelah kita mendapatkan TK berdasarkan algoritma. Untuk EK dalam hal ini TK tambah 1 kan sama dengan TK gabung EK, yaitu TK tambah 1 subset dari
T aksen, maka bukti selesai. Yang kedua, tapi jika TK tambah 1 bukan subset T aksen, maka diperoleh bahwa EK itu bukan sisi di T aksen, seperti itu. Karena katanya kan TK tambah 1 tidak berada di pohon T aksen, pohon rentang minimal T aksen, sehingga berarti EK-nya ini tidak berada di T aksen, karena kan TK masih berada di T aksen. EK bukan sisi di T aksen. Karena dia bukan sisi di T aksen, maka kita sebenarnya bisa menggambarkan seperti ini. Untuk lebih mudah melihatnya, kita coba gambarkan. Katakanlah kita punya misalnya T aksennya seperti ini. Ini gambar sederhana saja untuk mempermudah pemahaman. Katakanlah ini adalah, misalnya kita punya seperti ini. Ini adalah T aksennya misalnya. Kemudian kita punya TK-nya misalnya ini. Saya ambil yang merah jadi TK-nya supaya mudah. TK misalnya yang ini. Tetap ada warna birunya untuk memperlihatkan bahwa itu bagian dari TK berada di T aksen. Ini TK-nya yang merah. Sekarang katanya EK itu bukan sisi di T aksen. Apa artinya kalau EK bukan sisi di T aksen? Berarti EK itu berada di luar T aksen, sedangkan T aksen ini yang biru. Artinya TK itu tentu, karena menurut algoritma dengan memisalkan EK sama dengan UV, yaitu U di TK dan V tidak di TK, maka pastinya maka kita bisa membuat sisi EK-nya itu di luar, maka kita punya T aksen. Kalau kita gabung dengan si EK, di mana EK ini bukan anggota dari T aksen, memiliki sikel. Sebagaimana kita ketahui, faktanya bahwa kalau kita punya suatu pohon, maka dia adalah graf terhubung minimal sisi dengan minimal banyaknya sisi, sehingga kalau ditambah satu sisi yaitu EK pasti membentuk sikel, karena dia bukan lagi pohon di situ. Sehingga karena pohon itu kan adalah graf terhubung dengan banyaknya sisi minimal. Kita misalkan EK ini di sini. EK yang penting tidak di T aksen. T aksen ini yang biru, berarti katakanlah ini yang merah. Ini U-nya di sini, V-nya di sini. Seperti itu. Berarti ini adalah EK. Sehingga kita bisa tahu bahwa TK tambah 1 ini yang merah-merah semua. TK tambah 1 yang merah. Termasuk ini berarti sudah menjadi TK tambah 1. Ini penambahnya. Selanjutnya, atau kita bisa tulis seperti ini saja ya, untuk memudahkan. Ini gabungan dengan EK seperti itu, atau di sini saja. Selanjutnya, karena dia membentuk sikel, maka katakan misal sikel itu adalah C, sehingga jika C ditelusuri, jadi sikelnya di sini kita bisa lihat sikelnya itu adalah yang ini, sikelnya itu yang ini.
Nah, sehingga jika C ditelusuri dari U ke V melalui pohon T aksen, berarti melalui yang biru. Kita telusuri, berarti telusuri dari sini. Kita telusuri di sini. Ini dari sini U ke V ini, berarti telusuri sini. Nah, maka C melalui suatu sisi yang bukan di TK tambah 1. Nah, katakan E bintang. Nah, berarti ini E bintangnya, karena dia tidak berada di EK TK tambah 1. Nah, menurut algoritma prime, tentu bobot dari E bintang ini pasti lebih besar atau sama dengan bobot dari EK. Mengapa? EK tadi dipilihkan di TK, dilanjutkan dengan EK dengan memilih bobot yang paling rendah menurut algoritma. Berarti ini berlaku seperti ini. Selanjutnya, misalkan T double aksen itu adalah T aksen digabung dengan kita kurangi dulu dengan E bintang kan bagian dari T aksen. Kemudian hasilnya ini kita gabungkan dengan EK. Diperoleh total bobotnya berlaku begini. WT double aksen ini pasti lebih kecil sama dengan omega T aksen. Mengapa? Tadi kan bobotnya E bintang itu lebih besar dari bobotnya atau sama dengan bobotnya EK. Berarti bobot yang kita kurangkan di sini lebih besar. Maka pasti T double aksen ini bobotnya lebih kecil. Karena bobotnya lebih kecil, akibatnya bobotnya lebih kecil. Di lain pihak T aksen adalah pohon rentang minimal, maka haruslah omega T double aksen itu sama dengan omega T aksen. Apa artinya? Jadi TK tambah 1 subset dari pohon rentang minimal. Jadi cuma dua kemungkinan untuk TK tambah 1, yaitu dia termuat di pohon rentang minimal T aksen atau termuat di suatu pohon rentang T double aksen. Dan setelah kita proses, ternyata bobot dari pohon rentang T double aksen harus sama dengan bobot dari pohon rentang T aksen. Jadi kita bisa katakan TK tambah 1 tetap termuat di pohon rentang minimal, meskipun mungkin tidak sama dengan di mana dia termuatnya ini, atau tidak sama dengan si T aksen tadi, tapi tetap sama-sama pohon rentang minimal karena bobotnya sama. Terbukti seperti itu. Saya rasa sudah jelas buktinya.